Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Irsyad dan juga para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang seorang sahabat atau salah satu dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Zaid bin Thabit salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Islam, pengukir sejarah yang seharusnya kita mengenal sosoknya. Tokoh-tokoh Islam lebih layak untuk dikenal daripada tokoh-tokoh atau yang ditokohkan namun tidak memberikan kontribusi terhadap agama. Sayang sekali sebagian dari kita lebih mengenal orang-orang yang tidak punya kontribusi terhadap agama daripada orang-orang yang kontribusinya terhadap Islam itu luar biasa. Maka kajian tokoh itu penting. Dan tidak hanya di masjid. Kita perlu menyampaikan juga di rumah tangga kita. Antum punya tanggung jawab mendidik anak-anak antum untuk mengenal. Ya, salah satu bentuk pendidikan itu adalah mengenalkan mereka dengan tokoh-tokoh, dengan pahlawan-pahlawan Islam, ya, terutama yang memperjuangkan agama Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kajian tokoh ini tidak hanya kita mengenalkan mereka tentang sosok, ya, tapi juga tentu di dalam kajian tokoh-tokoh Islam ada nilai-nilai kebaikan yang kita teladani. Ada keutamaan-keutamaan, ada fadilah-fadilah yang bisa kita teladani dan kita jadikan sebagai pola hidup kita. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, dia merupakan salah seorang sahabat yang kita kenal dengan penulis, pencatat dan pengumpul Al-Quranul Karim. Jadi di masa Abu Bakar, kemudian di masa Utsman ridwanullah alaihim ajma'in, ketika terjadi proses Jam'ul Quran, pemimpin dari tim yang melakukan Jam'ul Quran adalah Zaid bin Thabit. Dan ini satu prestasi yang luar biasa
dan satu jasa yang dilakukan oleh bin Zaid bin Thabit terhadap tersebarnya agama Islam. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi, bahkan yang mengkoordinir di zaman Utsman untuk menyatukan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sekali lagi, ini bukan jasa yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Dan kita punya tanggung jawab, punya kewajiban berterima kasih kepada mereka. Ya, berterima kasih kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau bernama Zaid bin Thabit ibn Dhahhak Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari berarti dari kalangan Ansar. Artinya beliau berdomisili di Madinah dan min Bani Najjar, dari Bani Najjar. Ketika beliau masuk Islam, beliau dalam keadaan yatim, ya, karena ayahnya meninggal di dalam perang Bu'ats, perang yang terjadi di zaman jahiliyah di antara orang-orang Arab. Dan Zaid bin Thabit ketika memeluk Islam, beliau pun segera menjalankan kewajiban-kewajiban Islam dan berkontribusi dalam perjuangan Islam. Di antaranya beliau mengikuti seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam perang Badar beliau pernah mengajukan diri sebagai prajurit, tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam catatan sejarah bahwa beliau baru diperbolehkan mengikuti jihad itu pada perang Khandaq. Jadi pada perang Badar, beliau dengan beberapa orang sahabat datang untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit, sebagai pejuang-pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ditolak karena usianya yang masih belia. Usianya yang masih sangat muda. Ya. Karena dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, itu anak-anak tidak boleh terlibat. Ya, tidak boleh diikut sertakan di perang. Maka ada kriteria dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa yang boleh ikut berperang. Maka Zaid bin Thabit ketika mengajukan diri untuk berperang di jalan Allah, Nabi pun menolak karena beliau masih dianggap belum mencukupi usianya. Sampai pada perang Khandaq yang disebutkan terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, baru beliau kemudian ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'asyiral muslimin, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana semangat kaum muslimin untuk terlibat di dalam dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak muda, tidak tua. Yang menjadi semangat mereka itu adalah berjuang di jalan Allah. Dan mereka ketika ditolak oleh Nabi itu merasa sedih. Merasa sedih.
Ini coba kita bandingkan dengan kondisi kita pada hari ini. Kondisi kita dengan kondisi mereka. Usia 14 tahun, 13 tahun, saat ini apa yang difikirkan? Apa yang difikirkan? Mungkin ada yang berkata, ya Ustadz, zamannya berbeda. Ya, kalau mereka dulu nggak ada permainan, sekarang ada permainan. Kita katakan bukan zamannya berbeda, tapi pola pendidikan dari orang tua, dari sekolah. Ya. Kalau pendidikan kita yang kita tanamkan sejak kecil adalah pendidikan untuk menikmati hidup, untuk bisa jalan-jalan ke Eropa, ya anak kita tidak akan pernah berpikir untuk berjuang. Nah, kamu sekolah yang serius, nak. Sekolah yang sungguh-sungguh, nak. Biar kamu kaya, nanti kamu bisa jadi fulan, yang bisa jalan kemana-mana, nak. Jadi yang ditanamkan itu apa? Mencari dunia dan menikmati kesenangan dunia. Ya. Kalau generasi kita ditanamkan seperti itu, ya gak ada bahkan sedikit ruang pun untuk berjuang gak ada di dalam benaknya. Tidak pernah ada. Makanya menjadi adalah generasi-generasi yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Namun juga bukan berarti kita mengajarkan kepada mereka untuk cinta dengan kematian dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syariat. Karena seperti berulang kali yang saya sampaikan, jihad itu ada aturan mainnya. Ada aturan yang mengatur kapan jihad fisik itu dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan. Kembali kepada para pejuang-pejuang ini, Zaid bin Thabit berupaya untuk menjadi prajurit, pejuang, ikut terlibat di dalam perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum, Zaid bin Thabit ini punya kecerdasan yang luar biasa. Kemampuan beliau menghafal, mempelajari ilmu itu sangat cepat. Sehingga beliau menjadi salah satu sosok yang menghafal Al-Quran dan menguasai kandungan Al-Quranul Karim. Di antara yang menunjukkan cepatnya beliau menghafal dan belajar, itu apa yang dicatat di dalam kitab-kitab sejarah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, beliau juga biasa mendapatkan surat dari masyarakat, dan surat itu berbahasa Yahudi atau bahasa-bahasa asing yang lain. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqra wa la yaktub. Beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini ada hikmah yang besar. Maka beliau pun memerintahkan para sahabat untuk membacakan dan menulis. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk belajar membaca dan menulis. Ketika Nabi mendapatkan surat-surat yang bahasanya bukan bahasa Arab, termasuk bahasa Suryania, maka Nabi pun memerintahkan sebagian sahabat untuk belajar. Dan ketika Nabi diberitahu ada seseorang yang cepat menghafal, yaitu Zaid bin Thabit,
Lalu dipanggil Zaid bin Thabit ini, kemudian membacakan 17 surat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu, Nabi pun kagum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allam kitab Yahud. Hai Zaid, kamu belajar bahasanya Yahudi. Kata Nabi, kamu belajar bahasanya Yahudi. Fafa'altu, maka aku pun segera belajar. Fama madali nisfu syahr hatta hadiktuhu. Tidaklah berjalan nisfu syahr, 15 hari, kecuali saya sudah menguasai bahasa Yahudi. Fakuntu aktub lahu ilaihim, wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu. Maka aku menulis untuk Nabi. Ketika Nabi perlu menulis dengan bahasa Yahudi, saya menulis untuk Nabi. Dan kalau datang surat-surat, saya membacakan kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kecerdasan Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan beliau menjadi orang yang menguasai bahasa Yahudi dengan sangat cepat. Dan ini pelajaran buat kita semua, ikhwani fillah, bahwa orang Islam itu perlu belajar bahasa. Karena salah satu sarana dakwah kita adalah bahasa. Jadi kalau ada di antara kita orang-orang yang punya kemampuan belajar bahasa dengan cepat, ya, ada di antara kita orang-orang yang memang punya kemampuan itu. Kalau dulu kita kenal tokoh, ya, di dalam negara kita ini yang mahir berbagai macam bahasa, itu Agus Salim. Jadi cepat belajar bahasa-bahasa asing. Dan itu penting. Namun kalau kita ingin belajar bahasa asing, ya kalau orang Indonesia, ya tentu kalau kita punya kemampuan, yang pertama dipelajari adalah bahasa Arab. Ini bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Kalau kita bisa belajar, mempelajari bahasa-bahasa asing dengan cepat, jangan tinggalkan bahasa Arab. Sekalipun kita bukan orang yang mempelajari ilmu syariat. Sekalipun kita belajar ilmu-ilmu umum, ya, belajar bahasa Arab itu penting. Antum membaca Al-Quran dengan memahami maknanya langsung dengan membaca teks itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Membaca Al-Quranul Karim dengan memahami artinya, maknanya. Karena kemampuan berbahasa Arab itu berbeda ketika kita faham melalui teks-teks yang ada. Kembali kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan ini ikhwani fillah menjadi dalil bahwa belajar bahasa asing itu disyariatkan. Jadi bukan haram. Apalagi disebutkan bahasa asing itu bahasa setan. Loh, ya tidak gitu. Islam bukan agama yang menolak ilmu, termasuk ilmu bahasa. Justru penting kita mempelajari bahasa-bahasa asing, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan. Ya, bukan tujuannya untuk sekedar menampilkan kemampuan diri, untuk menonjolkan diri di hadapan orang lain, bukan. Apalagi tujuannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar asing, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Perancis, biar bisa ketemu dengan orang Perancis, ya, biar bisa menikmati kehidupan di sana. Lah, buat apa ya? Tapi belajar bahasa itu semua. Kalau kita umat Islam itu, kita sudah punya tujuan dalam kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan kita bisa belajar dari para sahabat bagaimana mereka menjadikan kehidupan mereka semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Zaid bin Thabit kemudian menjadi sahabat yang juga menghafal Al-Quran, bahkan menguasai ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau menjadi seorang penghafal dan juga menjadi seorang alim, seorang ulama, sehingga di masa itu tidak ada orang yang boleh memberikan fatwa kecuali beberapa orang. Di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan Zaid bin Thabit ketika beliau hidup di zaman Khalifah Abu Bakar. Ini seperti tadi yang saya singgung, beliau ditunjuk untuk menangani proses jam'ul Quran, disebabkan pada saat itu para penghafal Al-Quran berguguran. Jadi pada perang Al-Yamamah, para hufat, karena para penghafal Quran itu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan banyak yang berguguran. Dan ingat bahwa Quran itu lebih banyak dihafal daripada dicatat. Di zaman Nabi sudah ada pencatatan Al-Quran, dan pencatatan Al-Quran itu tidak di satu lembaran, tidak di satu sahifah. Dan pencatatan Al-Quran dilakukan di berbagai macam sarana media, entah itu pelepah kurma, kulit-kulit yang sudah disamak. Namun yang menjadi sandaran itu bukan tulisan, Pak, tapi hafalan. Jadi di masa lalu, hafalan itu lebih dipercaya daripada tulisan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada para sahabat Nabi itu dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang cepat menghafal. Bahkan sampai zaman sekarang ini di masyarakat Arab ada beberapa kabilah itu yang kekuatan hafalannya luar biasa. Jadi mereka mampu hanya dengan melihat itu sudah masuk semua. Termasuk kisahnya Imam Syafi'i. Jadi memang sandarannya itu menghafal. Dan orang kalau sudah menghafal itu cekat, seperti sudah tertulis di dalam memorinya. Tertulis. Jadi dia ketika menyampaikan sesuatu itu betul-betul persis seperti yang dia hafal. Namun penghafal ini kemudian meninggal, banyak yang meninggal. Akhirnya sahabat berpikir bahwa ini harus dikumpulkan. Maka ditunjuklah Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan ketika Zaid bin Thabit ditunjuk untuk mengemban amanah ini, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya mereka menugaskanku untuk memindahkan Gunung Uhud dari posisinya, maka tugas itu masih lebih ringan bagiku dibanding tugas yang mereka pikulkan ke pundakku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi berat Zaid bin Thabit ini masalah Al-Quranul Karim. Akhirnya beliau dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhasil merealisasikan misi suci ini dan mampu menjalankannya dengan baik. Dan ikhwani fillah azzallahu ayyakum, ketika di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, terjadi perbedaan bacaan, bukan perbedaan mushaf. Ya, karena logat masyarakat itu berbeda-beda. Dan di zaman Uthman, wilayah Islam semakin berkembang luas.
berbagai macam orang, latar belakang bahasa ikut menghiasi kehidupan umat Islam. Mereka membaca dengan logat-logat mereka. Bahkan dibahas di kalangan Arab sendiri, itu banyak sekali logat. Dan itu ternyata menimbulkan konflik. Karena masing-masing mengatakan, ini loh bacaan yang benar. Ini loh bacaan yang benar. Ketika Utsman melihat bibit-bibit perpecahan, dan memang sebetulnya sudah terjadi konflik, maka beliau pun menjadikan mushaf menjadi satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani, sehingga bacaannya sama semua. Agar tidak terjadi klaim-klaim bahwa ini yang paling benar. Kalau klaim seperti itu terjadi, padahal masing-masing punya argumentasinya, maka yang terjadi adalah konflik. Maka diseragamkan oleh Sayyidina Utsman, dan Zaid bin Thabit kembali ditunjuk untuk memimpin tim. Dan alhamdulillah beliau melaksanakan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, Zaid bin Thabit karena keilmuannya, ketakwaannya, sering dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau di Madinah ketika Umar bin Khattab keluar untuk kunjungan-kunjungan atau tugas-tugas kekhalifaan. Dan beliau adalah ulama yang dipercaya untuk memberikan fatwa, termasuk ilmu faraid, ilmu waris. Jadi dulu ikhwani fillah, sejak zaman sahabat, tabi'in, itu ada orang-orang yang ditunjuk untuk memberi fatwa. Ditunjuk untuk memberi fatwa. Atau ditunjuk sebagai orang-orang yang berhak berfatwa. Ini yang saat ini, ikhwani fillah, kita tinggalkan. Yang ditinggalkan oleh umat Islam, yakni mengembalikan fatwa kepada pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk itu. Saat ini semua orang berfatwa. Semua orang berbicara tentang agama. Bahkan kita yang Quran belum dikuasai, apalagi hadis Nabi, seringkali berani berpendapat terhadap persoalan-persoalan agama yang dulu orang sangat takut berbicara dengan masalah agama. Dan dulu memang seperti itu. Zaid bin Thabit itu kalau ada masyarakat yang ingin bertanya tentang masalah faraid, masalah waris, larinya ke Zaid bin Thabit. Dan yang ditunjuk oleh sahabat yang lain Zaid bin Thabit. Bahkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu lebih mendahulukan Zaid bin Thabit dalam persoalan agama. Ini satu hal yang penting ma'asyiral muslimin untuk kita teladani. Selama masih ada orang alim, jangan kemudian kita menonjolkan diri atau memberanikan diri menjawab. Bahkan sahabat Nabi itu, Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah orang-orang alim, berilmu. Mereka belajar langsung dari Rasulullah. Tapi terkadang ketika ada pertanyaan, mereka mengatakan, datanglah kepada Zaid bin Thabit. Umar, datanglah kepada Zaid bin Thabit. Kalau kita, Masya Allah, tidak ditanya jawab. Di WhatsApp, wah, semua berpendapat. Dalam urusan agama ya akhi. Iki halal, iki haram, lah, iki tidak oleh. Semua berbicara. Dulu itu orang paling takut berbicara tentang urusan agama. Kalau sudah berbicara urusan agama, semuanya diam. Kenapa? Kembalikan kepada ahlinya. Dan kalau sudah diangkat sebagai mufti, ahli fatwa,
Itu bukan S1, S2, Pak. Ya. Sekarang baru 4 tahun di Madinah itu belum berhak. Saya pribadi kalau ditanya, ya udah berani jawab. Jawaban saya selalu saya kejar. Fatwa-fatwa ulama saya baca dulu. Karena kita bukan mufti, bukan ahli fatwa. Jadi kembali kepada kehidupan beragama mereka, salah satu yang perlu kita teladani adalah kekhawatiran mereka untuk berbicara tanpa ilmu yang luar biasa sekali, dan kehati-hatian mereka. Bahkan disebutkan di dalam oleh salah seorang tabi'in, dia pernah bertanya tentang urusan agama, yang di situ ada sahabat-sahabat Nabi, Pak. Ketika dia datang kepada salah seorang sahabat, sahabat ini mengatakan, tanyalah kepada fulan. Si fulan didatangi, si fulan berkata, tanyalah kepada fulan. Tanyalah, sampai kembali ke orang yang pertama. Karena wara, itu namanya sikap wara. Jadi, mereka betul-betul menjaga agama ini jangan sampai terkotori oleh berbagai macam kekeliruan, kesalahan, Pak. Masing-masing itu menjaga diri, dan ada orang-orang yang memang menjadi pijakan. Nah, kita sekarang seperti itu, Pak. Kalau bicara, kalau kita tidak mengerti apa-apa, diam. Dalam semua urusan. Jangankan urusan agama, urusan dunia pun, kalau kita berani ngomong masalah kedokteran, masalah medis, kita ngomong, gak ada ilmunya, bisa dituntut kita. Apalagi urusan agama. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau menjadi seorang ulama. Ya, kecerdasan didukung dengan semangat belajarnya, semangat menimba ilmu. Maka beliau menjadi sosok yang besar. Dan Abdullah bin Abbas, kita tahu Abdullah bin Abbas ini juga ulama, orang yang cerdas. Bahkan beliau termasuk dari keturunan keluarga Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas adalah anak dari paman Nabi. Sosok yang mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas ini, Pak, ternyata belajar kepada Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit belajar kepada Abdullah bin Abbas. Pernah suatu kali Abdullah bin Abbas itu menuntun kendaraan yang ditumpangi Zaid bin Thabit. Jadi dipegang, Pak. Zaid bin Thabit berada di atas. Abdullah bin Abbas ini satu, dia anak pamannya Rasulullah SAW. Yang kedua, dia juga ulama. Dia berjalan, dia tuntun kendaraannya Zaid bin Thabit. Lalu Zaid bin Thabit mengatakan, ada apa? Jangan berbuat seperti ini. Jadi tidak pantas. Engkau adalah keluarga Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami disuruh bersikap terhadap para ulama kami. Inilah sikap yang seharusnya kita berikan kepada ulama-ulama kami. Maka Zaid bin Thabit turun dari kendaraannya dan langsung mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Dicium tangannya sambil berkata, beginilah kami disuruh bersikap terhadap keluarga Rasulullah SAW. Jadi mereka saling menghormati, saling memuliakan. Dan ini akhlak para ulama. Kisah seperti ini saya teringat dengan kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Masing-masing saling belajar dari yang lain. Masing-masing saling memuji, saling menghormati. Sekalipun banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Dan ini bisa kita tambahkan bahwa yang hilang di dalam kehidupan kita itu apa? Adab. Saling menghormati walaupun berbeda pandangan di dalam hukum fikih.
Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bahkan sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud, Pak. Kalau kita baca, pandangan-pandangan fikihnya banyak yang berbeda. Kita satu kali atau satu perbedaan terkadang membuat gesekan yang luar biasa. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dan alhamdulillah beliau mampu mendidik putranya yang bernama Kharijah bin Zaid sehingga menjadi seorang tabi'in besar dan salah satu di antara 7 ulama fikih Madinah pada masanya. Jadi anaknya Kharijah bin Zaid ini juga termasuk ulama, 7 ulama fikih Madinah. Jadi mereka punya semacam majlis ulama. Jadi ulama-ulama itu fulan. Carilah ilmu, tanyalah ilmu kepada mereka. Dan yang lain tahu diri. Salah satu persoalan kita, kenapa kita ini punya persoalan yang besar di dalam dunia Islam, bukan hanya di Indonesia, Pak. Salah satunya adalah semua orang berbicara. Semua orang berbicara. Sudah otoritas keilmuan sudah tidak diakui. Semua orang berbicara saat ini. Antum lihat, sekarang ada masalah apapun, seluruh warga berbicara. Oh, seharusnya gini, seharusnya gini. Itu yang menyebabkan konflik gak selesai-selesai. Masing-masing tidak tahu dirinya, posisi dirinya. Kita tidak mengerti posisi saya. Saya berhak gak ngomong ini? Oh, berhak, ini kan negara demokrasi. Loh, maksudnya bukan itu. Ada bicara, kebebasan berbicara, tapi harus punya dasar, landasan. Dan memang punya kelayakan untuk itu. Anda tidak layak diam. Sehingga tidak menjadi besar masalah-masalah kita, konflik berkepanjangan. Salah satunya kata para pakar, kenapa kita ini konflik tidak selesai-selesai? Karena semua orang berbicara. Kembali kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, khawani fillah, beliau pun kemudian menghabiskan waktu-waktu sisa-sisa usia yang Allah berikan kepadanya untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau meninggal di tahun 45 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah. Dan ketika beliau meninggal, kata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, matal yawm habru hadhihi al-ummah. Hari ini ulama umat telah meninggal. Habru itu tinta, Pak, yang menunjukkan luas dan dalamnya ilmu. Hari ini ulama umat telah meninggal. Wala'allallah yaj'al fi Ibni Abbas minhu khalaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya. Dan setiap kali ulama, orang-orang berilmu meninggal, umat Islam merasakan kesedihan. Bahkan di zaman dahulu, di zaman teknologi belum secanggih sekarang, teknologi informasi belum secanggih sekarang, ketika ada seorang ulama di satu negeri meninggal, negeri-negeri yang lain itu mendengar. Kenapa, Pak? Karena beritanya itu menjadi berita yang selalu diperbincangkan, menular. Artinya apa? Artinya mereka masih betul-betul menghargai, menghormati ulama dan berupaya untuk mengenal ulama-ulamanya. Mengenal ulama-ulamanya. Maka tersebarlah, dan itu menjadi berita yang sedih. Coba antum koreksi kehidupan antum, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Berapa banyak ulama yang meninggal, kita tidak ngerti apa-apa, bahkan tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Di Kuwait, di mana, di Saudi, di Mesir, banyak meninggal, nggak ngerti kita. Karena kita tidak akrab dengan dunia keilmuan. Tapi ketika ada bintang bola meninggal, wow, gempar.
beritanya terus. Ya. Orang-orang fasik meninggal. Orang-orang tidak punya kontribusi terhadap agama Allah. Itu menjadi pembicaraan kaum muslimin. Ulama mafi ya akhi. Bahkan ketika saya sampaikan ulama fulan meninggal. Siapa itu? Tak tahu. Ya, maka ini salah satu kelemahan ikhwani fillah. Pentingnya kita ya kembali kepada Islam, kembali kepada ulama-ulama kaum muslimin yang tujuannya juga salah satunya ya, kalau kita mengenal ulama-ulama kita termasuk sahabat-sahabat Nabi agar tumbuh rasa cinta kita kepada mereka. Dan Nabi SAW bersabda, "Anta man ahbabta yaumal qiyamah." Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi yang akan berkumpul dengan kita adalah orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para pejuang-pejuang Islam, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ringkas tentang Zaid bin Thabit ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.